Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Sofian dari klinik hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melakukan, saya akan menanyakan Ibu beberapa pertanyaan dan juga saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang akan sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Saya akan memeriksa dulu apakah alat tambahan dan juga alat sebentar telah tersedia dan bisa digunakan. Ibu izin bertanya ya, ini sebelumnya sudah membawa kecil? Sudah dok. Baik Ibu, langsung saja ke analisis. Di sini atas nama Ibu siapa? Ibu Cici. Ibu Cici usianya berapa? 21. 21. Kalau boleh tahu nama pasangan Ibu siapa? Nama pasangannya Romeo. Alamatnya di mana ya Ibu? Di Gresik. Gresik. Ibu saat ini beragama apa? Beragama Islam. Ibu dari suku mana? Suku Batak. Suku Batak. Ibunya menikah tahun berapa? Tahun 2000. Tahun kemarin. 2005 ya? Iya. Sebelumnya pernah menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom atau KB? Belum. Sebelum kehamilan ini juga belum. Kemudian ibunya sudah pernah hamil? Ini hamil pertama saya. Hamil pertama. Terakhir haid kapan ya? Kurang lebih 12 Januari dok. 12 Januari. Oke. Jadi karena HPHP hari pertama yang terakhirnya Ibu itu 12 Januari, jadi kira-kira Ibu akan melahirkan pada tanggal 11 Oktober 2006. Sebelumnya apakah ada pernah mulai pendarahan saat hamil ini? Tidak pernah ada. Ada keputihan nggak? Awal-awal aja sudah. Awal-awal. Ibu ngalamin mual muntah? Tidak. Pagi hari itu. Pagi hari aja. Oke. Terus masih mual? Udah berkurang. Ada rasa kayak nyeri atau pincang-pincang gitu di perut? Iya dok. Ada bahkan terbentuk. Oke. Ibunya sebelumnya ada riwayat penyakit terdahulu seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes dan lain-lain? Paling DM dok. Ada diabetes gitu. Ibu ini minum obat diabetes? Tidak sudah, masih terkontrol, jadi jarang minum. Jadi kontrol sama obat gitu ya? Iya. Sebelumnya ada riwayat operasi Bu? Tidak ada. Alergi? Tidak ada juga. Ibu golongan darahnya apa? B. Kalau dalam keluarga ada riwayat penyakit? Tidak ada. Kemudian apakah pernah mengalami kecelakaan atau trauma? Tidak. Tidak ada. Usia Ibu saat menikah itu berapa? 20 tahun. 20 tahun. Berarti ini pernikahan yang pertama atau gimana? Pernikahan pertama. Ibu, bagaimana respon Ibu sendiri dan keluarganya Ibu saat ketahuan bahwa ini Ibu sedang hamil? Keluarga itu sangat senang dok, karena menggantikan buat Ya. Kalau di rumah Ibu ini ada berapa orang ya yang tinggal di rumah? banyak dok, tinggal sama saudara suami, terus tinggal sama saudara saya. Banyak. Kira-kira jumlahnya berapa? Kurang lebih 12. Oh ya, lumayan ya. Di dalam keluarga Ibu ini yang ambil keputusan siapa? Dari ada nenek buyut dari suami. Oh iya. Oke, untuk kebiasaan pola makan minumnya Ibu sendiri gimana? Normal? 3 kali sehari? Lama. Oke. Kondisi rumah Ibu gimana? Sanitasinya bagaimana? Listrik dan juga alat masaknya gimana? Baik sih dok, cuma memang terlalu padat. Ada aja. Di rumah ada yang merokok nggak? Tidak ada, cuma mungkin keluarga lingkungan dok. Ibunya sendiri? Tidak. Apa pernah menggunakan obat-obatan lain atau alkohol? Tidak. Ibu pekerjaan sehari-harinya apa ini? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Pekerjaan pasangan Ibu? Jadi penjual ikan di pasar. Jual ikan di pasar. Pendidikan terakhirnya apa Bu? Kuliah. S1. S1. Untuk penghasilan per bulannya ini sekitar kisaran berapa? Mungkin 5 atau 3 sampai 5 per bulan ya? Iya. Ibu kalau boleh tahu, maaf ya, pertanyaannya akan sedikit sensitif. Untuk hubungan suami istrinya, apakah baik-baik saja atau suaminya suka mungkin jajan di luar? Harusnya aman sih dok. Aman. Apakah Ibu pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Tidak.
Ibu ingin melahirkan suatu saat nanti pas mau melahirkan, ibu mau melahirkan di mana? Di rumah sakit atau di mana? Saya ingin di rumah sakit sih dok. Di rumah sakit. Baik ibu, setelah melahirkan nanti bayinya ini ibu ingin diberikan susu secara lewat ASI atau melalui susu formula? Kalau bisa sih asli dok. ASI. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan langkas secara gratis. Ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Yang pertama saya akan cek kesadaran ilmunya. Oke, kesadarannya bagus ya. Terus kompas mentis, kemudian melakukan pemeriksaan tekanan darahnya. Periksa saya izin untuk menaikkan bagian sedikit. Kemudian saya akan pasangkan untuk Jadi untuk tekanan darahnya 110/70 ya ibu. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa untuk suhu tubuhnya. Di sini ibu saya boleh pasangkan ini pada aksilanya ibu atau ya. Ya, jadi untuk suhunya ini di 96,5 masih normal ya ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Ibunya boleh ke sebelah sini. Boleh naik ke atas ini ya, kelas 1. Oke ibu, sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk lingkaran atas. Saya akan ukur lingkaran ibu. Permisi ibu, boleh pinjam tangannya. Untuk lingkarannya itu 3,5. Ibunya boleh mungkin ditambah nutrisinya ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan untuk tanda anemis. Permisi ibu, saya izin untuk melihat namanya. Boleh dilepas saja bu? Iya. Biar kami dulu ya. Baik ibu tidak mengalami, ibu tidak pucat, jadi tidak ada tanda anemis. Kemudian saya akan periksa untuk nadinya. Baik, untuk nadinya juga masih normal, 80 kali. Terus kuat angka normal dan reguler. Kemudian di sini saya tidak mendapatkan adanya pembengkakan pada bagian tubuhnya ibu ya. Ibu, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik obstetri. Yang pertama di sini saya akan inspeksi terlebih dahulu untuk tinggi fundus uterinya. Baik, untuk tinggi fundusnya itu normal. Kemudian untuk ukuran 33 minggu ya ibu. Kemudian selanjutnya untuk keadaan dinding perut di sini. Sini saya tidak mendapatkan adanya stria atau stretch mark, kemudian tidak ada yang netral juga. Kemudian selanjutnya di sini ada sedikit hiperpigmentasi pada area payudara ibu atau mamai. Kemudian baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Sini saya akan palpasi untuk tinggi fundus uterinya. Kemudian untuk keadaan dinding perutnya ibu. Kemudian di sini saya tidak menemukan adanya massa. Kemudian apakah saat diberi tekanan seperti ini ada nyeri ibu? Baik ibu, tidak ada ya. Baik ibu, selanjutnya saya akan inspeksi untuk status vokalis. Kemudian di sini untuk labium dan perineum ini juga saya lihatnya normal, tidak ada edema atau bengkak. Kemudian selanjutnya untuk muara uretranya juga masih terlihat normal. Kemudian tidak ada keputihan atau flor algus ataupun sekret cairan lainnya. Ibu, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam atau VT. Di sini mungkin agak sedikit nyaman karena saya harus memeriksa bagian dalam vaginanya ibu. Namun ini tidak akan menimbulkan gangguan pada kandungan ibu. Di sini saya ingin memastikan saja untuk keadaan bagian dalamnya ibu. Kemudian untuk jalan lahirnya, apakah di sini sudah siap melahirkan atau belum ya ibu. Kemudian apakah ibu sudah mengerti untuk penjelasan saya? Baik ibu, apakah ibu telah bersedia untuk melakukan pemeriksaan dalam? Oke,
Oke, baik Ibu jika Ibu bersedia, saya akan persiapkan dulu untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu ada kapas, lalu antiseptik, sarung tangan, sabun dan air. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Oke, selanjutnya di sini saya akan pasang sarung tangan ya Ibu ya. Ibu di sini saya izin untuk melakukan pemeriksaan dalam ya Ibu. Baik, di sini saya lihat dulu untuk bagian luar dari vaginanya. Bagi Ibu saya izin untuk masukkan jari saya. Ibunya tarik nafas yang dalam ya Ibu. Bagi Ibu selanjutnya saya akan melaporkan hasil pemeriksaan tadi. Untuk vaginanya itu tampaknya masih baik Ibu. Kemudian untuk besar dan konsistensi porsinya itu lunak. Kemudian selanjutnya besaran arah fokus uterusnya juga masih normal. Kemudian selanjutnya ini belum ada pendarahan ya Ibu ya. Kemudian selanjutnya mukanya itu masih 0 cm. Bagi Ibu yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Saya akan mengukur untuk tinggi fundus uterusnya Ibu untuk menghitung minggu kehamilan. Baik Ibu, jadi di sini untuk tinggi fundus uterusnya 34 cm. Kira-kira ini di minggu 34 ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan level 1. Di sini saya akan meletakkan sisi lateral telunjuk kiri saya pada puncak dari fundus uteri. Kemudian untuk menentukan tinggi fundus, di sini saya akan pastikan agar tidak menekan uterus. Kemudian selanjutnya saya akan fiksasi uterus bawah dengan menekan ibu jari dan juga telunjuk tangan kanan di tepian simplisis. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengangkat jari telunjuk kiri dan juga jari yang fiksasi. Kemudian saya akan mengatur posisi saya agar menghadap ke bagian kepala ibu. Kemudian selanjutnya saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri. Kemudian saya akan menggeser ke bagian depan bagian depan, kemudian kanan dan kiri. Kemudian di sini saya akan meletakkan untuk telapak tangan kiri saya dan juga telapak tangan saya di bagian puncak fundus uterinya. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan tekanan secara perlahan untuk merasakan bagian bayi yang ada. Kemudian saya akan bergeser perlahan ke kanan dan bagian kanan dan juga kirinya. Ibu di bagian tinggi fundusnya ini terabanya untuk ibu ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan level 2. Di sini saya akan meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut kanan dan telapak kanan pada tangan kanan saya pada dinding lateral kiri. Di fundusnya ini terabanya untuk ibu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetri level 2. Sini saya akan meletakkan telapak tangan kiri saya di bagian sisi lateral dinding perut ibu yang sebelah kanan. Kemudian tangan kanan saya berada di bagian sisi dinding perut yang kiri. Kemudian selanjutnya sini saya akan meraba atau mempalpasi dari atas sampai bawah secara sejajar. Sini saya merasakan untuk punggung bayinya dan juga ekstremitas bayinya. Baik Ibu, di sini saya meraba untuk bagian kirinya itu teraba tidak teraba apa-apa. Kemudian kemungkinan di sini bagian ekstremitasnya Ibu ya. Kemudian selanjutnya untuk bagian kanannya ini teraba lunak datar, sepertinya berarti ini adalah bagian punggung dari bayi Ibu. Ini saya akan melakukan pemeriksaan obstetri level 3. Di sini saya akan berdiri di sisi kanan, kemudian menghadap wajahnya Ibu ya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah. Kemudian selanjutnya telapak kanan saya pada dinding lateral kanan bawah perutnya Ibu. Kemudian di sini saya akan menekan secara lembut dan bersamaan untuk menentukan bagian terbawah dari
bayinya. Oke, di sini bagiannya terasa keras, bulat dan homogen. Jadi berarti ini bagian dari kepala bayi ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pembahasan obstetri dengan level 4. Di sini saya akan meletakkan untuk ujung telapak kiri dan kanannya pada telapak kiri dan kanan itu garis bawah. Sini Bu. Kemudian ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan saya berada pada tepi atas sinfisis. Sini Bu. Kemudian saya akan menentukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian merapatkan. Oke, di sini saya akan meraba dinding bawah uterusnya ya. Oke, saya akan perhatikan sudut-sudut yang terbentuk untuk jari-jari kiri dan kanan. Setelah saya pertemukan jari saya, di sini saya akan pindahkan ibu jari dan tunjuk tangan kiri pada bagian ke bawah bayi. Setelah saya pindahkan jari-jari saya akan fiksasi untuk bagian tersebut ke arah pintu atas panggungnya ibu. Oke, di sini kemudian letakkan jari tangan kanan di antara tangan kiri dan sinfisis. Oke, di sini saya telah menilai untuk seberapa jauh bayi ibu. Di sini saya rasakan untuk bayinya ini belum masuk ke bagian ruang palmul, jadi belum siap untuk persalinannya ibu ya. Setelah mengambil stetoskop, di sini saya akan menggunakan ke pelindung jantung jarinya ya. Jadi bagian kirinya ibu ya, saya akan dengarkan dengan telinga kiri juga. Baik ibu, selanjutnya di sini saya akan mendengarkan dan menghitung untuk bunyi jantung bayinya setiap 5 detik sebanyak 3 kali pemeriksaan dengan interval 5 detik antara masing-masing perhitungan. Oke, baik ibu, untuk yang pertama. Selanjutnya di sini setelah saya hitung untuk denyut jantung jarinya setiap 5 detik tadi, saya akan menjumlahkan hasil perhitungan 1, 2, dan 3. Untuk jumlahnya itu 31 kemudian dikali dengan 4. Untuk frekuensi denyut jantungnya itu 124 per menit. Untuk intervalnya itu masih reguler ya, teratur. Kemudian selanjutnya saya akan meletakkan semua peralatan yang digunakan pada tempat semula. Untuk pemeriksaan ini telah selesai. Bayi ibu, sini saya akan angkat kain penutup, kemudian merapikan kembali untuk pakaian ibunya. Ibunya silahkan duduk kembali. Kemudian saya akan mencatat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah tersedia. Setelah proses selesai, saya akan melepaskan sarung tangan, kemudian melakukan cuci tangan dan angkat kembali. Baik ibu, untuk hasil pemeriksaan dan pencatatannya ini hasilnya baik ibu ya, baik semua normal. Baik ibu, untuk pemeriksaannya telah selesai. Ibu boleh datang untuk kontrol persalinan